Bapak dan Ibu Duko sekalian serta para tamu undangan sekalian yang berbahagia, tentunya tidak afdal jika acara pada pertemuan pagi hari ini tidak diawali dengan berdoa. Oleh sebab itu, marilah acara pada pagi hari ini kita mulai dengan keyakinan panjenengan semua, dan mohon izin untuk yang beragama Islam, marilah acara pada pagi hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, yang mana disampaikan oleh pembawa acara hari ini adalah pertemuan rutin Cokro Pamungkas atau Kapanewon Kalasan. Yang kedua, kami selaku tuan rumah memohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya di dalam menyediakan tempat beserta sarana dan prasarananya masih jauh dari sempurna, sehingga kami berharap nantinya tidak akan mengurangi dari manfaat dan hikmah dari arti pertemuan ini. Dengan saya bisa saya memberikan beberapa pandu dan kebetulan pada hari ini kita mengadakan persamaan kepada teman-teman Dukuh di Dermamatani, dan juga tidak lupa Bapak Lurah Dermamatani yang telah mensupport langsung mendukung adanya kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan semua ini akan menjadi amal baik Pak Lurah beserta teman-teman pamong di seluruh Kelurahan Dermamatani. Selanjutnya, hari ini adalah pertemuan rutin Korkap Kapanewon Kalasa yang terakhir di tahun 2025, anjak di 2026. Saya sampaikan hari ini akan ada sebuah serah terima jabatan pengurus Korkap Kapanewon Kalasan, terutama yang ketua, karena mohon maaf sebentar lagi di bulan Januari, tepatnya di tanggal 25 nanti, saya juga sudah memasuki purna tugas. Dan insya Allah nanti akan dipegang langsung sebagai pengganti antar waktu sampai nanti habis masa jabatan pengurus ini di tahun 2028. Nanti akan dipimpin langsung Dukuh dari Selomatan juga Bapak Haji Sri Sunario. Selanjutnya juga hari ini baru berkesempatan nanti untuk memberikan tali asih kepada teman-teman kita yang sedang mendahului purna tugas. Di antaranya ada Bapak Haryadi dari Dukuh Perdoan Selomartani, Pak Dukuh Sitokerto Purwomartani, dan juga kalau kemarin terjadi miskomunikasi Bapak almarhum Bapak Sartono Dukuh Carian, hari ini nanti akan kita sampaikan, namun mohon maaf karena beliau yang purna tugas Pak Haryadi Pak Komandan hari ini harus menghadap di kantor Korpri untuk menyelesaikan administrasi secara keanggotaan Korpri. Kemudian selanjutnya kami mohon, karena sebentar lagi kami juga akan memasuki purna tugas, saya dari pesan kepada teman-teman Dukuh, soliditas kita sebagai anggota Cokro Pamungkas khususnya di Kapanewon Kalasan. Walaupun memang seperti ini kita tidak bisa menghindari keadaannya, setiap kita pertemuan tidak sekalipun kita bisa komplit untuk ramu bersama. Nanti monggo dari teman-teman Korkal yang bisa mengkoordinir tentang ini agar semakin ke depan nanti kita semakin kompak sesuai dengan harapan kita. Toh kita tahu bahwa beberapa hal yang kita perjuangkan baik dari tingkat segala pekerjaan maupun sekarang memang menurut saya kalau bisa dibilang perjuangan, tenaga perjuangan terbanyak adalah dari Dukuh. Makanya kalau nanti teman-teman tidak kompak ya mohon maaf, mungkin perjuangan kita akan sia-sia.
Sekaligus hari ini mestinya kalau bisa rawuh Bapak Kapolsek karena kebetulan baru Kapolseknya bisa memperkadili, namun tidak. Urusan koordinator Cokro Pamungkas Kapanewon Kalasan sekaligus Cokro Pamungkas Kabupaten Sleman, karena kita mengikuti proses alam yang tidak bisa dihindari dengan usia yang harus memasuki purna tugas. Tentunya selama kami bergabung, kita sebagai dukung, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, tentunya dengan rendah hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Beri doa, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang masih aktif sampai nanti purna tugas akan selalu diberikan keselamatan, diberikan kelancaran, segala hal dimudahkan urusannya, dan tetap diberi kesehatan lahir dan batin. Pamit Bapak Ketua Umum Paguyuban Dukuh Cokro Pamungkas Kabupaten Sleman, Bapak Supiman Hadiwijoyo, yang kebetulan di pagi hari ini beliau ada tugas dua acara yang tidak boleh diwakilkan, sehingga untuk pertemuan Porkap itu sekali lagi mohon maaf dan beliau mohon pamit. Yang kedua, kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua dan jajaran pengurus Kapanewon Kalasan yang terus berupaya menyatukan semua anggota Paguyuban Dukuh Cokro Pamungkas Kapanewon Kalasan. Sudah setiap 6 bulan sekali ada pertemuan rutin. Ini adalah ajang silaturahmi, kemudian ajang tukar informasi dalam rangka untuk meningkatkan profesi sebagai pelayan masyarakat. Yang ketiga, kami Bapak Haji Gunawan Sarjana Hukum serta Pamongso Kalurahan Tirto Martani yang pada kesempatan pagi hari ini berkenan mengizinkan gedung aula pertemuan ini dipakai untuk ajang silaturahmi Paguyuban Dukuh Kapanewon Kalasan. Apalagi selanjutnya yang keempat, pesan dari Bapak Ketua Umum Paguyuban Dukuh Cokro Pamungkas Kabupaten Sleman akan kami sampaikan. Yang pertama, terkait dengan kenaikan sintap atau penghasilan tetap bagi Ibu dan Bapak Dukuh dan seluruh pamong se-Kabupaten Sleman. Pesan kami sampaikan khusus bagi Bapak Ibu Dukuh Kapanewon Kalasan. Ini sudah diterima seberapa kenaikan sintapnya, itu merupakan usaha dan perjuangan dari pengurus bersama-sama dengan pengurus yang lain. Dalam hal ini diwadai oleh Paguyuban Pamong se-Kabupaten Sleman Suryo Dadari. Untuk itu, dengan kenaikan sintap yang boleh dibilang cukup signifikan, mohon disikapi dan disyukuri. Mungkin yang kemarin berangkat di pertemuan Rebu Legi di Sleman, mungkin Bapak Ibu mendengar langsung dari Pak Ketua, ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ingat ya, pesan jangan sampai untuk, kalau demen itu baik, demen kelamenan bunga baik, demen kelamenan burung juga baik, demen bernyanyi juga baik, tapi pesan yang paling harus kita jaga adalah jangan sampai demenan. Banyak cerita, banyak sejarah yang ditorehkan oleh sebagian teman kita. Kalau sudah tersandung hal yang itu sulit bagi pengurus untuk memberikan advokasi untuk menyelamatkan, diselamatkan. Tapi di masyarakat kalau sudah dengan kondisi seperti itu sulit untuk dikembalikan. Untuk itu sekali lagi pesan Pak Ketua, tolong dimanfaatkan yang sebaik-baiknya, yang sewajarnya, dan jangan sampai diberikan kepada orang lain. Misalnya gitu ya, istri Bapak Dukuh atau suami Pak Dukuh ini sebagai pendamping dalam menjalankan tugas
keseharian di Padukuhan, ya untuk kebutuhan hidup dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, pesan beliau terkait dengan ketugasan. Mari karena kita sudah diberikan kenaikan sikap, diimbangi dengan kinerja yang baik. Tugas Dukuh memang luar biasa berat, mungkin kalau yang penduduknya padat dan sangat kompleks permasalahannya. Tapi ketika Bapak Ibu disumpah dilantik dengan mengemban amanah itu, ya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Baik itu di tugas kemasan itu, seripah, manten, tetaan dan sebagainya, ya berusaha untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan di Padukuhan masing-masing. Tugas wajib terhadap pemerintah, ya kita harus loyal dan hormat dan takdir kepada pimpinan. Kita adalah bawahan langsung Pak Lurah. Otomatis kita juga harus taat kepada Pak Lurah masing-masing. Apapun yang diperintahkan oleh Pak Lurah, selama tidak melenceng dari peraturan perundangan yang berlaku, kita wajib untuk menjalankan dengan sepenuhnya. Kemudian yang terkait dengan pembangunan, Bapak Ibu Dukuh mungkin tahu ya, sekarang dari jalur-jalur pembangunan tidak hanya melalui kelurahan, tetapi juga bisa melalui para dewan yang namanya BKK. Tapi ingat bahwa kita di dalam peraturan perundang-undangan tentang peraturan desa, Dukuh adalah termasuk pamong kelurahan yang notabene masuk dalam kategori tidak boleh bermain politik, sehingga yang dibawa oleh para dewan pandai-pandailah mensikapi dan mensiasati, tapi juga jangan harus pasif. Kita aktif tapi ya disikapi dan disiasati dengan yang bijaksana. Karena kalau kita pasif, mungkin tetangga Padukuhan lain dengan bangunan-bangunan yang mungkin lebih banyak di Padukuhan kita tidak mendapatkan, masyarakat akan tanda tanya kenapa Padukuhan tidak bisa menggunakan seperti itu. Nah, untuk itu sekali lagi harus pandai-pandai mensikapi dan mensiasati dalam hal harus mengetahui peraturan perundangan yang berlaku, tapi dengan peraturan Gubernur nomor 24 tahun 2024 tentang pemanfaatan tanah. Sehingga kalau tanah dulu mau dikerjasamakan dengan pihak lain, pertama harus komunikasi dengan Pak Lurah. Yang kedua, mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku. Jangan sampai nanti penggunaan tanah untuk ini kalau dikerjasamakan dengan pihak lain, tidak melapor, tidak prosedur yang berlaku. Kami masuk ke wilayah kawasan itu secara umum aman, aman, kondusif. Kejadian yang menonjol itu tidak ada. Kebanyakan itu yang untuk didominasi dengan pencurian mawar. Terus ini kemarin kita melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak Taman Wisata Candi Prambanan, terus dengan instansi samping. Nah ini kita hanya menyampaikan mawar ini sebatas informasi mawar bahwa ke depan sebentar istilah bulan Desember ini kita akan melaksanakan event besar OPS Natal dan Tahun Baru.
dari kepolisian, kita melaksanakan ops tersebut gitu. Nanti dibantu dengan dari pihak TNI. Terus nanti karena Nataru ini nanti itu mendekati malam tahun baru, itu cukup banyak istilahnya banyak kegiatan masyarakat gitu. Monggo mungkin minta bantuan dari Kamtibmas. Terus nanti untuk gereja-gereja juga kita akan melaksanakan pengamanan untuk kegiatan ibadah ya, rangkaian ibadah Natal nanti kan panjang deh. Tidak 1-2 hari, biasa satu gereja itu nanti ibadahnya itu beberapa kali. Misalnya rangkaian informasi mawar itu nanti untuk tol, jalan tol itu yang difungsikan hanya satu ya Pak ya, nanti exit tolnya, exit tol Prambanan. Jadi untuk Kalasan ya alhamdulillah tidak dibuat exit tol lagi ya, kayak yang kalau kayak yang